Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla fi Ibrahim Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka wa qala Allah azza wa jalla ya Jibril idhhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lamu fasalhu ma yu'tika fa atahu Jibril fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam wa qala Allah ta'ala ya Jibril idhhab ila Muhammad fa qul inna sanurika bi ummatika wa la tasuka. Hadis yang ke-14 dari Abu Rajab diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi innahunna adlalna. Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka, artinya berhala-berhala, menyesatkan, menyebabkan kesesatan katsiran minan nas, bagi banyak manusia. Ya, ini bukan berhalanya, maksudnya orangnya atau syaitannya. Cuman biasa seperti itu ya. Ini mereka sesat karena berhala. Padahal berhalanya diam, itu bahasa pemakaian. Seperti waqaratul hayat dunia seperti itu. Ini apa namanya? Melihat sebabnya. Faman tabi'ani fa innahu minni. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, yang mengikuti aku maka sesungguhnya mereka termasuk bagian dariku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan yang melanggar aku sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mampu mengampuni dan menyayangi. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Ya, lihat Nabi Ibrahim rahmatnya bagi umatnya. Ya Allah, sesungguhnya berhala menyesatkan banyak dari umatku. Yang mengikuti aku, yang telah mengikuti aku, mereka bagian dariku ya Allah. Tetapi yang asani, yang tidak mengikuti aku, masih maksiat, masih melanggar. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya bisa ditafsirkan begitu. Walaupun orang-orang kafir itu engkau rahmati sebetulnya. Engkau juga mampu mengampuni mereka dengan membuat mereka masuk Islam. Lihat harapan Nabi Ibrahim dari umatnya. Yang ikut bagian dariku. Kalau yang melanggar harusnya kan bukan golonganku gitu ya. Tapi enggak. Dan yang tidak mengikuti aku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ucapan seseorang yang mengasih, ucapan seseorang yang perhatian, yang membuat ulun bagian dari ulun, yang bukan musuh ulun, bukan. Dia begitu. Yang ikut saya bagian dari saya, yang tidak mengikuti sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya engkau ya Allah mengampuni dan menyayangi. Lalu Nabi juga membacakan firman-Nya Allah berita tentang Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Seandainya engkau menyiksa mereka hamba-Mu, hamba yang kurang ajar, yang melanggar, sungguh mereka itu adalah hamba-Mu, pantas. Karena Allah Tuhan, yang melanggar Allah siksa, haknya Tuhan, itu hambanya Allah. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau dan yang Maha
bijaksana. Kalau engkau siksa, engkau ya Allah, engkau Tuhan. Tapi kalau engkau ampuni, engkau Tuhan yang memiliki sifat kasih sayang bijaksana ya Allah. Ini omongan minta pengampunan sebetulnya, tapi dengan bahasa yang baik. Kalau engkau siksa mereka, pantas mereka disiksa ya Allah. Tapi kan engkau penyayang, tapi kan engkau pengasih, seakan-akan begitu. Dan ngomong seperti ini baik ya, bagus bahasa kayak gitu. Kalau engkau siksa, kita pantas disiksa ya Allah. Tapi engkau maha penyayang, engkau maha pengasih. Contoh yang biasa sering kita baca di Jumat, ilahi lasduri firdausi ahla wala aqwa lana al-jahim. Ya Allah, aku bukan ahli surga, dan aku juga tak tahan masuk neraka. Fahabli taubatan wa ghfir li, maka karuniai aku taubat dan ampuni dosa. Innaka ghafirun taqdir. Sungguhnya engkau itu pengampun dosa-dosa. Akui kesalahan, lalu bertaubat. Seperti ini, mengakui kemampuan Tuhan, lalu meminta maaf. Ini bahasa-bahasa yang hebat. Bisa alaihissalam kasih juga sama umatnya dengan doa tadi, bukan ucapan tadi, wa'istaghfir lahum fa innaka antal azizul. Lalu Nabi mengangkat tangannya, Nabi kita Muhammad SAW. Farafa'a yadayhi wa qala ummati ummati wa baka. Lalu Nabi setelah membaca dua cerita tadi mengangkat tangannya. Nabi itu juga rahmat kasih sama umatnya, mengatakan ummati ummati, Allahumma ummati, ya Allah umatku, ya Allah. Maksudnya ya Allah umatku rahmati, ya Allah umatku hamba-Mu juga, umatku ciptaan-Mu juga. Dan Engkau maha pengampun, maha penyayang, menyayangi, mengampuni umat saya, mampu mengasihi umat saya seperti umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Isa. Akhirnya saat yang sama Allah Azza wa Jalla ya Jibril, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, idhab ila Muhammadin, pergi kamu. Nabi Muhammad Abu Bakar tadi belum ya, Abu Bakar. Dan Nabi ucapkan itu sambil menangis, rendah kepada Allah, rendah di hadapan Allah. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergi kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam, dan Tuhanmu lebih tahu. Fasalhu ma yubkika, tanya kepada Nabi Muhammad apa ma yubkihi, apa yang membuat dia nangis. Kalimat rabbuka a'lam itu untuk menjelaskan bahwa Allah nyuruh malaikat Jibril tanya bukan karena Allah nggak tahu, tapi didahulukan jumlahnya ya. Harusnya fasalhu ma yubkika wa rabbuka a'lam. Jadi ini untuk sebelum dia bingung dikasih tahu duluan. Wa rabbuka a'lam, dan sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu. Ini nyuruh bukan karena Tuhan nggak tahu. Fasalhu ma yubkihi, tanya Muhammad apa yang bikin dia nangis. Allah Maha tahu. Berangkatlah malaikat Jibril. Ini untuk menunjukkan ceritanya buat kita. Kalau Allah Maha tahu, diam selesai. Makanya Allah sampaikan waktu malaikat Jibril tanya agar ada hadisnya sampai kepada kita. Akhbarahu Rasulullah SAW bima qala wa huwa a'lam. Lalu tanyalah malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab apa yang dia ucapkan. Ummati, maksudnya apa? Kita akan wa huwa a'lam, dan Allah sudah memberitahu tentang ucapan Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril pulang sampai kepada Allah, dan Allah berfirman, ya Jibril idhab ila Muhammadin, wahai Jibril pergi kamu kepada Nabi Muhammad. Faqul, sampai kepada Nabi Muhammad, inna sanurdika fi ummatika, sesungguhnya kami akan
membuat kamu ridho tentang umatmu. Wala nasuka, dan tidak merendahkan, berbuat jelek kepada kamu. Ini kabarnya buat Nabi Muhammad, tapi yang gembira juga sampai umat-umat. Kita Allah Subhanahu wa taala nyampaikan kabar kepada Nabi Muhammad tentang kita ini. Allah akan membuat Nabi ridho tentang kita. Nabi ridhonya apa sama kita? Agar kita diampuni, agar kita dimaafkan oleh Allah, agar kita dimasukkan surga. Jadi Allah ngomong, Muhammad, aku akan buat ridho kamu tentang umatmu, dan aku tidak akan nyakiti kamu tentang umatmu. Karena Nabi sakit sedih kalau umatnya disia-siakan, dimurkai. Allah bilang, aku akan membuat engkau sedih, aku akan berbuat jelek kepada kamu karena menghadap menyiksa. Makanya sesuai dengan firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Allah akan memberikan kamu pemberian sampai kamu ridho. Apa itu semuanya? Nabi minta menolong umatnya, dikasih, diizinkan sampai Nabi ridho. Ini kasih sayang ya. Kasih sayang bahkan bisa jadi lebih dari yang lain. Lebih dari yang lain. Ini Allah berfirman, aku akan memberikan sampai kamu itu. Kamu pengen apa? Keinginannya Nabi Muhammad itu kalau kita lihat hadis riwayat semuanya, Nabi itu ingin semua umatnya masuk surga. Nabi ingin semua umatnya selamat, tidak ada umatnya yang di neraka. Bahkan sampai nanti di akhirat itu cerita yang kita dengarkan dari Rasulullah langsung. Hadis ketika Rasulullah ditawarkan, separuh umatmu masuk surga wahai Muhammad, pilih mana? Separuh umat surga atau kamu dikasih izin menolong? Nabi pilihnya apa? Izin menolong. Loh, kenapa kan separuh banyak masuk surga? Ya karena kalau separuh ya separuh aja. Tapi kalau izin menolong berarti gak dikasih batas. Mendingan nolong satu persatu tapi semuanya daripada separuh saja masuk surga. Dan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, seperti kita baca di awal bab, dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, ayat Al-Quran yang paling penuh dengan harapan adalah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sampaikan oleh Muhammad kepada hamba-Mu yang sudah kelewatan batas. Apa kabarnya pesannya Allah? Jangan putus asa dari rahmat-Nya. Bukan ancaman ya, kasih sayang. Allah memberikan pesan bagi yang kelewatan. Apa pesannya? Bukan ancaman ternyata. Harapan. Jangan putus asa karena Allah mengampuni semua dosa dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ulama bilang, udah ini ayat paling penuh harapan di Al-Quran. Apalagi coba orang yang ahli maksiat melanggar bukan sekedar melanggar, yang asrafu kelewatan. Pesannya Allah apa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan putus asa. Bagaimana orang yang taat? Bagaimana orang yang maksiat dan kelewatan? Apalagi orang yang saleh. Lalu Sayyidina Ja'far As-Shadiq mengatakan, kalian mengatakan ini ayat yang paling penuh harapan, betul. Tetapi kita ahlul bait, kita punya ayat yang lebih penuh dengan harapan. Apa itu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti di akhirat Allah akan memberi kamu Muhammad sampai kamu. Apa harapannya di sini? Allah akan kasih Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ridho. Mana harapannya? Lain sama tadi kan? Tadi kan yang kelewatan bakal diampuni. Ini harapannya apa di ayat ini? Harapannya adalah Nabi Muhammad itu tidak akan ridho satupun umatnya di neraka. Manusia itu kadang sudah kelewatan batas. Sudah kelewatan batas.
nggak tahu dia lebih banyak. Kadang-kadang mereka hilang lepas sampai mana. Tapi kalau Rasulullah yang nolong, bahkan kadang-kadang sudah ada yang kelewatan pun masih ditolong Rasulullah SAW. Memang betul ya, ada yang kelewatan batas yang bisa ditolong. Tapi banyak yang kelewatan batas tetap ditolong oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan ayat tadi. Kelewatan batas tetap diampuni oleh Allah. Jelas orang-orangnya sendiri yang memanggil mereka. Orang-orang yang kelewatan batas. Rasulullah SAW rahmatnya bukan main. Intinya dua ayat tadi sama-sama penuh rahmat. Cuma tinggal pola berpikirnya aja, bedanya bagaimana. Yang menganggap syafaat Rasulullah lebih besar daripada gambaran orang-orang yang tadi, maka menganggap ayat pada sawfa yu'tika itu lebih penuh harapan. Dan memang betul ya, di akhirat itu seperti yang kemarin kita bahaskan, hadi kasih sayang Allah, kan gitu ya. Juga dikatakan nanti di akhirat hari yang menunjukkan bagaimana sayang dan rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad, penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad, dan rahmat kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Hari yang menunjukkan jasa terbesarnya Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umat dari api neraka. Akhirnya, bahkan ada yang mengatakan kalimat syafaatul uzma. Kalau melihat riwayat hadis, syafaatul uzma itu kan nanti semua umat datang kepada Nabi Adam, kan gitu. Nabi Adam menolak. Kalau menolak kenapa? Mengatakan waktu ini Allah turunkan nafsi-nafsi ya masing-masing. Datang kepada Nabi berapa Nabi Musa, datang kepada Nabi semua bilang nafsi-nafsi. Cuma Nabi Muhammad yang menjawab mereka, analah, saya yang bisa memberikan syafaat. Itu yang datang siapa? Bukan umat Nabi Muhammad saja, yang datang semua umat. Jadi kata ulama, itulah syafaatul uzma. Nabi bisa menolong bahkan siapapun ditolong oleh Nabi Muhammad SAW karena rahmatnya kepada hamba Allah. Itu memang syafaat khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ya, Nabi sedang dia merenung apa yang dipikirkan Nabi tadi. Baca ayat Nabi Ibrahim, ayat tentang Nabi Isa. Apa yang dipikirkan Nabi kita Muhammad SAW? Nabi memikirkan Nabi itu hadirin kerjaan sehari-harinya pikirkan dan berusaha menyelamatkan kita. Itu yang kerjaan Nabi Muhammad SAW. Nabi gak pernah pikirkan bagaimana caranya saya jadi kaya, tak pernah pikir. Nabi gak pernah berpikir bagaimana caranya saya menguasai negeri ini. Saya jadi punya pangkat tinggi, nggak pernah. Beliau udah pangkat tinggi kalau hidupnya dan akhirat. Nabi nggak pernah mikirkan hal-hal pribadinya beliau. Fokusnya Nabi Muhammad SAW memikirkan kita. Dikit-dikit umatnya, umati. Dan begitulah Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Makanya kita hadirin, kita itu juga harus bersyukur kepada Allah dengan mengingat Nabi. Kita tuh kalau mau ingat Allah, ingat Nabi juga, karena Nabi juga ingat terus sama kita. Kalau kita mau terima kasih sama Allah, terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tuh mengatur cinta Allah, kan kita wajib cinta kepada Allah. Dan tidak ada cinta yang seperti cintanya Allah, kan begitu. Tapi Allah menjadikan cinta Nabi Muhammad sebagian dari cinta Allah, termasuk. Dan Allah menjadikan terima kasih kepada Nabi Muhammad juga termasuk tanda terima kasih kepada Allah. Bahkan Allah melazimkan yang mau terima kasih sama Allah, terima kasih sama Nabi Muhammad. Kita baca ayat dalam surah Al-Baqarah wa rafa'na laka dzikra, dan aku mengangkat nama penyebutanmu. Dalam sebuah tafsir Jibril, ulama mengatakan di tafsir itu dijelaskan kalimat Allah mengangkat nama artinya tidak disebut namaku kecuali itu harus disebut juga oleh Allah. Tidaklah aku disyukuri kecuali engkau juga harus disyukuri oleh Allah. Karena apa? Pikirannya Nabi full dengan kita. Allah ciptakan Nabi Muhammad itu
buat umatnya. Hidupnya bahkan meninggal pun Nabi warisannya buat umatnya. Nabi meninggal warisannya hartanya Nabi itu buat umat, bukan buat keluarganya. Bayangkan kemarin. Warisan hartanya sedikit, hartanya Nabi Muhammad hanya baju perang dan sedikit harta buat siapa? Buat umat. Itu rahmat terbesar Allah. Allah telah memberikan rahmat banyak. Ada rahmat yang dibuat oleh Allah berbentuk manusia. Siapa itu? Nabi Muhammad. Makanya Arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Innama ana rahmatul muhda. Saya itu rahmat yang dihadiahkan. Betul. Nabi Muhammad itu rahmat Allah yang begitu besar, kompres dibentuk menjadi manusia. Darah benar kita Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita dekat dengan beliau. Banyak hadirin yang kita Rasulullah. Setiap ada kesempatan kita dengan Rasulullah juga, karena pengorbanannya Nabi yang begitu besar. Bulan ini, bulan Rajab, ingat apapun yang mengingatkan Rasulullah, ingat. Ada orang-orang alhamdulillah yang tidak ada kasih sayang dengan Rasulullah, yang sibuknya ditipu sama setan. Bulan Rajab itu tidak ada keistimewaannya. Kita setiap detik, setiap saat kalau ada yang mengingatkan kepada Rasulullah, waktu itu istimewa buat kita. Ya, bulan Maulid dari kelahirannya Rasulullah, ingat sama Rasulullah. Ada kelompok bulan Maulid nggak usah, nggak perlu dirayakan. Enggak. Bulan Rajab nggak ada keistimewaannya, nggak ada. Kalau kita ada apapun yang membuat ingat dengan Rasulullah, itu hari paling mulia. Rasulullah diem aja, nggak ada sebab ingat sama kita kok. Duduk diem di rumah santai, ingat sama kita. Masa kita ada kisah Isra Mi'raj? Berarti kan ini bulan ada yang nyambung dengan Rasulullah. Mulia bulan ini buat kita. Kenapa mulia? Mengingatkan kita dengan Rasulullah. Walaupun pendapat Isra Mi'raj itu khilaf di dunia. Mungkin dia tahunya Isra Mi'raj itu Rajab saja. Enggak, Isra Mi'raj itu pendapatnya khilaf. Ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Gitu, ada beda pendapat. Cuma kita setiap apapun, kapanpun bulannya, anggap ada 5 pendapat bisa khilaf Isra Mi'raj. Berarti kita setiap bulan yang ada pendapat Isra Mi'raj ingat juga seperti Muhammad. Seharusnya secara cinta, pikiran pengasih, orang yang sayang dengan Rasulullah. Kalau orang yang menganggap Isra Mi'raj bulan Rajab, merayakannya Rajab, dan seandainya khilaf Isra Mi'raj itu ada yang 5 bulan malah, kalau 3 bulan bisa 3 bulan khilafnya, ada yang bulan ini, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hasilnya apa? Bukan kita ngingati Rajab, malah ingatnya 3 kali selalu ini. Karena orang cinta dengan Rasulullah SAW. Gitu bedanya. Tapi kalau orang udah ditutupi hawa nafsu dan syaitan, nggak usah merayakan Isra Mi'raj. Kenapa? Khilaf bulannya. Memang dasar malas nggak mau ibadah. Memang dasar malas nggak mau taat, tapi cari daging. Tapi cari daging. Mudah-mudahan kita nggak jadi golongan seperti itu. Nggak jadi golongan orang-orang yang meninggal dari Rasulullah SAW. Itu rahmat tadi ya. Hadis selanjutnya 15. Itu dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini banyak mendapatkan keselamatan Rasulullah. Kemarin sudah sampai kita bahaskan, orang yang meninggal Islam tidak akan disiksa di neraka. Hadis ini juga tentang rahmat. Allah akan bisa hambanya yang Muslim yang mukmin. Ini Sayyidina Mu'adz bercerita, untuk ridfan Nabi, aku menjadi ridfa. Ridfa itu yang jalan bareng ya, orang yang jalan bareng. Maksudnya di sini yang menggonceng. Jadi Sayyidina Mu'adz ridfa barengan sama Rasulullah ala himarin, atas keledai. Artinya gonceng di belakangnya Nabi. Lihat ya Nabi ya, akrabnya sama sahabatnya. Sidin menyetir, sahabat gonceng. Kayak kita berkendaraan. Sayyidina Mu'adz bin Jabal di belakang. Faqala, lalu Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'adz, hal tadri, apakah kamu tahu ma haqqullahi, apa itu haknya Allah ala ibadihi, atas hambanya? Artinya wajib dikerjakan hambanya untuk Allah. Wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa itu haknya Allah? Artinya yang Allah kerjakan karena rahmat untuk hambanya. Beda ya. Haknya Allah atas hamba, artinya yang wajib dikerjakan hamba untuk Tuhannya.
Itu haknya Allah. Kalau haknya hamba atas Allah, bukan yang wajib dikerjakan Allah untuk kita, tetapi yang Allah rahmati, yang Allah berikan karena rahmat. Karena Tuhan tidak punya kewajiban apapun. Tuhan menciptakan, jadi Tuhan tidak pernah punya Tuhan harus gini buat umat, tidak. Haknya Allah atas hamba itu adalah rahmat yang Allah lazimkan untuk dirinya bagi hambanya. Jadi rahmatnya bukan kewajiban seseorang Tuhan. Untuk lalu saya tidak ngomong ketika dengar haknya Allah apa, haknya hamba apa, tahu beliau Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Nabi Muhammad. Orang Nabi mengatakan lagi, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya Mu'ad, sesungguhnya haknya Allah atas hambanya adalah hamba tersebut menyembah Allah. Itu haknya Tuhan. Kita sembah wa la yusyriku bihi syai'an, tanpa menyekutukan Allah. Itu haknya Allah atas kita semua. Dan jangan sampai yang dilupakan ini. Ibadah adalah taat kepada Allah. Berjaga perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Dan juga jangan melakukan hal-hal yang bisa berefek untuk membawa kepada syirik. Seperti contoh apa? Sibuk dengan sebab yang dilarang oleh syariat. Sibuk dengan sebab yang dilarang oleh syariat. Itu membantu bilang menyebabkan kita lupa dengan Allah dari Allah sampai pada puncaknya bisa kepada syirik. Contohnya mendatangi orang-orang yang tak bertanggung jawab. Saya kepengen ini, akhirnya disuruh hal-hal yang aneh-aneh. Suruh bunuh hewan ini, suruh begini biar hajatnya kabul kan ada itu. Ini kayak gini hati-hati bisa menyebabkan syirik. Datang ke dukun-dukun yang besar, ada hajat, ada ini sembelih ayam di tengah rumah, begini begitu. Itu termasuk bagian-bagian yang bikin syirik. Saya kepengen kabul hajat, mau kabul hajat kamu harus pakai cincin yang kayak gini. Kabul hajat meminta sama Allah. Sebab-sebab kayak gini gak diajar dalam syariat. Bisa menyebabkan nanti kepada kesyirikan. Apa pakai cincin bagus? Baik aja. Ya, cuma kita harus yakin yang memberi manfaat adalah Allah. Dan begitu ya. Apapun amal yang seperti tadi jenisnya, itu berbahaya buat kita. Bisa merusak keyakinan kita. Berapa banyak orang datang ke hal-hal kayak gitu, lupa sama Tuhannya, ingat sama hal-hal yang seperti tadi. Makanya dilarang. Memang tidak selalu langsung syirik ya. Syirik itu menganggap sesuatu bisa bermanfaat tanpa kuasa Tuhan. Itu baru syirik jelas. Kalau pian bisa menganggap nih ada cincin, kita anggap cincin ini yang bisa bikin kita kaya, bukan Tuhan, syirik. Ingat batasannya ya. Kemudian pakai cincin, biarnya kalau pakai cincin ini berceria, nggak apa-apa, nggak syirik itu. Walaupun nggak baik pikirannya. Tapi kalau ngomong di cincin bermanfaat, walaupun Tuhan nggak ngatur kaya, saya bisa kaya dengan kuasa cincin ini. Kuasa cincin ini bisa bermanfaat tanpa kuasa Tuhan, syirik. Jimat ini lebih bermanfaat, bisa bermanfaat walaupun tanpa izin Tuhan, syirik. Makanya hati-hati kalau bilang, biar ini takdirnya jelek. Kalau mau takdirnya bagus, dia belum kasih ini. Itu juga salah itu. Karena nggak ada yang bisa mengubah takdir Allah. Seakan-akan kita mengatakan tulisan lebih kuat daripada takdir. Bisa. Nggak ada sesuatu yang bisa mengalahkan takdir Tuhan. Jadi jauhi syirik dan penyebab-penyebab. Ziarah kubur bukan syirik. Datang ke kubur minta nomor itu bisa jadi syirik. Datang ke kubur minta sesuatu yang aneh-aneh itu baru syirik. Kalau ziarah kan, ziarah itu kita berdoa, ziarah itu kita memberi salam, ziarah itu kita minta sama Allah berkat wali yang ada. Bukan minta kepada orang yang dikubur tadi. Itu cara ziarah paling baik. Cara ziarah paling baik. Walaupun kadang-kadang orang-orang itu kelewatan juga. Ya Allah, kali Allah, hati buat saya Ustaz, beri saya ini. Itu kayak gitu nggak langsung syirik ya? Ada langsung syirik enggak? Sama kayak dia datang ke ulun minta air. Lu datang ke Pak, tolong Pak minta pinjam segalnya.
syirik nggak boleh. Saya minta sama sampean syirik kan? Anak kita beli sama orang tua syirik kan? Enggak. Kenapa nggak minta sama Allah syirik? Harus minta sama Allah. Jelas itu. Ini bukan kan minta sama manusia hal biasa. Begitu juga saat dia minta sama manusia tolong. Itu nggak masuk syirik. Cuma memang merusak akidah. Tidak baik kalau yang diminta hal-hal yang bukan kuasa manusia. Kesalahan, tapi nggak masuk syirik. Bagusnya ya Allah dengan berkat beliau, dengan berkat beliau, dengan berkat nama solehnya saya tawasul. Nabi Muhammad juga gitu menjadi sahabatnya kalau ada yang sakit makanya suruh tawasul dengan keagungannya, dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi haknya Allah itu kita nyembah Allah Bapa. Tidak ada kemampuan kecuali milik Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lalu haknya hamba apa? Artinya setelah kita jalankan haknya Allah, rahmat yang Allah akan berikan kepada kita apa? An la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah tidak, haknya hamba Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang tidak menyebutkan Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang bertauhid, yang tidak menyebutkan Allah, yang tidak syirik kepada Allah. Itu haknya hamba. Jadi Allah tidak akan masuk ke neraka hamba-hambanya yang ibadah syirik. Jadi tugas kita itu ibadah jangan maksiat. Tuhan Maha Satu. Hasilnya apa? Haknya kita nanti di akhirat dimasukkan ke surga, diselamatkan dari neraka oleh Allah. Jadi asalnya ada syirik dan juga Allah surga. Dan itu yang sudah kita paham dari kecil ya. Kita dari kecil kan itu sudah. Kalau saya taat, tak maksiat, balasannya surga. Dan itu yang diajarkan oleh orang kita. Memang di saat awal Islam masih ada yang berpikir saya ini belum tentu masuk surga. Ada. Dan juga ada orang yang masih belum paham kiranya orang itu walaupun taat bisa jadi masuk neraka. Bisa dari segi kemampuan Tuhan, tapi dari segi Allah mengatur, Allah sudah atur beliau. Memang Allah bisa saja yang taat masuk neraka terserah Tuhan. Cuma Allah nggak mau kayak gitu. Allah membuat dirinya, Allah membuat kata Allah bikin aturan buat dirinya nggak akan menyiksa orang-orang yang beriman. Begitu. Senanglah saya dengan Tuhan. Berarti ini kalau kita taat dan tidak syirik, surga berarti bahagia beliau. Qul ya Rasulullah, apa basyirun nas? Ya Rasulullah, boleh tidak aku kasih kabar orang-orang bahwa mereka itu asal nggak syirik aja nggak mungkin masuk neraka. Rasul menjawab, la tubasyiruhum fayadhhabu. Jangan sampaikan mereka secara umum, takutnya mereka itikal. Seperti kita bahas ini ya, itikal itu nggak mau beramal lagi. Karena ada orang itu dikasih kabar gembira malah melunjak. Sudah kita bahas kan sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW jangan langsung secara umum. Dan sudah kita bahas semua kan perlu kita lihat. Ini orang diancam neraka aja nggak takut. Kamu bakal masuk surga, apa jadinya? Kayak jatuh ada orang punya penyakit diabetes misalnya. Si ini dikasih dokter apa nasihat, jangan makan yang manis-manis, bahaya. Diancam begitu, tetap makan yang manis-manis terus. Kira-kira keluarganya ada nggak yang kepada kayak gini? Ada apa-apa? Biar makan manis-manis kan ada masalah. Sakit itu biar apa, sehat itu tergantung Tuhan. Ada nggak yang ngomong kayak gini kira-kira? Gak berani keluarganya ngomong begitu. Ini udah diancam, dibilang mau mati dan mesti apa? Apalagi dibilang ada apa-apa manis-manis, mati besok dia overdosis makan gula. Karena kita tahu dia berani. Ya seperti itu juga umat manusia. Kalau orang yang masih berani melanggar maksiat, diancam neraka masih nekat,
ditunda dulu karena berbahaya. Ini sudah kita bahas pada level. Itulah cara-caranya Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini walaupun ceritanya agak panjang beda, tapi maknanya sama dengan hadis Sayyidina Mu'adz yang sudah lewat. Lalu satu lagi hadis ketiga, hadis ke-16 dari bab Rajab dari Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-muslimu, seorang muslim itu artinya seorang muslim yang benar-benar yang hakiki. Idza su'ila fil qabr, ketika ditanya di kubur, yashhadu an la ilaha illallah, dia akan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Padahal ini omongan ini adalah sabda firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, yudhillu dzalimin wa yudhillu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan iman-iman orang yang beriman di dunia, mengukuhkan imannya dengan ucapan yang ucapan yang teguh, artinya tetap mengucapkan syahadat, tetap beriman di dunia wal akhirah, di hayat dunia wal akhirah, di dunia dan kehidupan. Jadi Allah akan mengukuhkan orang-orang beriman dengan apa? Dengan ucapan tauhid, yaitu kalimat syahadat, kalimat tauhid. Makanya nanti saat mereka meninggal di dunia, masuk kubur, didatangi malaikat. Yang malaikat itu dikenal dengan nama Munkar dan Nakir. Saat dua malaikat tadi bertanya, siapa Tuhan kamu? Allah mengukuhkan muslim tadi, mukmin tadi, karena dia di dunia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah beriman di dalam hatinya, Allah kokohkan sehingga bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tadi yang mereka mengatakan, ya Tuhan, la ilaha illallah. Dan mereka juga menjawab, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saat kita muslim beriman di dunia, kita yakin iman, lalu kita mengamalkan amalnya iman, sholat, puasa, nanti di alam kubur kalau ditanya sama malaikat, kita pasti bisa jawab. Gimana ulun takut? Ada orang di dunia gitu, ulun takut, ulun ini orang tuh gampang kubur. Ada orang gitu, kalau diinterogasi ya habis sudah, rusak semua jawabannya, salah-salahan. Ada orang kayak gitu, biarin hafal. Kalau udah masuk waktu tempat ujian, black, langsung lupa semua hafalannya. Ada. Dan banyak kita kayak gitu, khususnya kalau keadaan lagi hukum, lagi penuh dengan tekanan, pressure, ancaman sana sini, takut hukum. Padahal aslinya bisa jawab, takut. Dan di saat ini yang datang malaikat Munkar Nakir, namanya aja Munkar dan Nakir. Munkar itu diambil dari kalimat Munkar dan Nakir karena mereka menakutkan, sampai dilihat aja nggak berani. Suaranya seperti petir. Bayangin suara kayak petir, berarti kan serem betul. Kita ini dibentak sedikit langsung deg-degan kadang-kadang. Ini menakutkan. Pertanyaannya gampang aja, kalau yang nanya yang menakutkan, nanyanya penuh dengan ancaman, kita bisa bingung. Padahal pertanyaan gampang. Coba lihat tiba-tiba habis sendirian ada orang besar tinggi bawa senjata nanya sesuatu sambil nodongkan. Kalau salah lu
tembak. Kira-kira gimana kita bisa jawab kan? Walaupun mungkin pertanyaannya gampang, rumahnya di mana? Lupa, kita jalan dulu, kita kemana? Nah, saat itu memang menakutkan, tapi Allah akan muslim. Tetap, walaupun saat seperti itu mereka tetap bisa menjawab dengan sempurna, dengan kokoh. Apa jawabannya? Ya dengan selain Allah. Itu jawabannya Allah. Muslim hakiki, Muslim yang benar-benar itu nanti di dalam kubur. Kalau ditanya siapa nabinya, itu dia bisa jawab. Siapa Tuhannya, siapa nabinya, dia jawab. Saya adalah Allah, saya adalah Nabi Muhammad. Allah ciptakan bisa gitu. Biar semua mampu menjawab seperti itu. Mampu menjawab seperti itu. Walaupun karena ditalkin ibarat kata, tapi karena ditalkin mulanya tenang bisa jawab. Bisa jawab. Kamu bukan berarti kan bisa talkin, bisa jawab. Mereka semua bisa menjawab asal di dunianya Islam dan iman. Tapi kalau mereka dari Islam, nggak benar-benar dalam tauhid, nggak bisa jawab. Walaupun sudah latihan, nanti kalau mati ini jawabannya lah, cuma nggak mungkin bisa jawab. Kalau dia nggak beriman, walaupun ibarat kata sekarang itu dikasih handphone di kuburannya, biar ada. Kalau nanti ada malaikat, lihat fotonya nih, jawabannya nih, kunci jawaban. Mereka tanya, siapa Tuhan dia? Tuhan saya Allah. Yang mana nanti pada handphone sekarang ada kertas, kalau kunci jawaban, ya bisa. Seandainya bisa dikasih kertas, jawabannya lengkap, orang kafir. Tinggal dipegang aja, dikasih di tangannya dia. Pas bangkit nanti di kalam Gaza, nggak ada kertas itu. Ada itu, bukan hilang. Walaupun kita lihat jasa mayatnya ada di kertasnya, tapi tidak ada. Karena itu bukan alam seperti yang kita lihat. Kuburan seperti itu kan, keadaannya beda. Jadi bagaimanapun juga upaya kita tidak akan bermanfaat kalau tidak diiringi dengan iman. Tapi jika memiliki iman, pasti dia bisa jawab. Bahkan seandainya ada yang bertanya, pertanyaannya malaikat kan pakai bahasa Arab. Sedangkan orang cuma bisa bahasa Banjar. Bahasa Banjarnya bahasa Hulu Sungai lagi. Gimana malaikat bisa jawab pada? Bisa, tetap dia bisa menjawab dengan fasih. Karena kuncinya kefasihan di akhirat itu adalah Islam, iman dan amal soleh. Sama kayak sering pertanyaan yang ditanya, katanya penduduk surga berbicara dengan bahasa Arab. Berarti betul kalau mati nggak bisa bahasa surga, nanti di surga ngomong aja, nggak ada yang ngomong. Ya, semua nanti diciptakan oleh Allah bisa. Nanti biar Islam, iman, nanti biar masuk surga dan diatur oleh Allah bisa mengerti bahasa di sana. Ada perlu belajar juga. Ada kisahnya tes kursus dulu nanti di akhirat. Kalau nggak bisa masuk surga, ya, di kuburan semua bisa dijawab. Karena apa? Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang dihebatkan oleh Allah. Hingga dalam keadaan teguh atas iman, di kuburan di alam barzakh teguh iman, sampai waktu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salam dalam keadaan iman dan dekat dengan Rasulullah SAW. Dan ini mohon maaf jika ada salah